Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu telah diberikan kepada kami. Tadi Pak Muri Walid sudah menyampaikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Justru kami menyatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Allah itu maha tahu. Kalau maha tahu, apalagi dan dinyatakan bahwa Allah itu tidak mungkin salah karena Dia maha tahu. Dan diantaranya, kalau temanya menguji otentisitas Alkitab, itu hampir semua Alkitab berbagai versi manapun akan mengakui bahwa satu-satunya ayat yang menegaskan Trinitas, yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8, yang berbunyi, inilah Dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Ia tidak datang dengan air saja, melainkan Dia datang dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Itu yang ayat 7. Sebelum kata di surga, yang edisi Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada kurung. Ya, buka kurung. Di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yang ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Mengapa ayat itu dikurung? Karena semua pakar-pakar Alkitab menyatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Menurut The Holy Bible New International Version, ya, itu Alkitab sendiri, NIV, itu dinyatakan ayat itu tidak ada pada naskah Yunani sebelum abad ke-16 Masehi. Dan memang ada pada naskah yang berbahasa Latin, tapi yang berbahasa Yunani tidak ada. Nah, setelah percetakan ditemukan oleh Gutenberg, kemudian Kristen menerbitkan Alkitab, dan diantaranya adalah seorang cendekiawan Kristen dari Belanda yang bernama Erasmus, mencetak Alkitab yang berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani. Nah, setelah itu, karena berdasarkan pada Alkitab berbahasa Yunani, otomatis ayat surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang bunyinya tadi, yang kalau yang edisi Indonesia dikasih huruf, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia maupun Lembaga Biblika Indonesia, lah itu yang di naskah Yunani yang dicetak oleh Erasmus gak ada. Orang-orang Kristen marah, bahkan mengancam Erasmus. Tapi Erasmus punya dasar bahwa memang itu naskah Yunani nggak ada, memang di naskah Vulgata. Nah, Alkitab yang berbahasa Latin itu memang ada, tapi yang lebih dulu itu adalah bahasa Yunani daripada bahasa Latin. Nah, akhirnya Erasmus karena terancam jiwanya, akhirnya Erasmus mengalah, tolong buatkan ayat di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Ya, ayat itu
yang kemudian ditulis oleh Roy, seorang biarawan dari Fransiskan, ditulis pada 1552 dan baru dicetak oleh Erasmus, diterbitkan. Alkitab berbahasa Yunani yang ada ayat itu baru dicetak tahun 1552 Masehi. Dan semuanya mengakui. Jadi kalau dikatakan bahwa nggak ada di dalam Alkitab itu ada pemalsuan ayat, diakui sendiri oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia, bahkan dunia internasional juga mengakui, Kristen sendiri juga mengakui di Holy Bible nggak ada ayat Trinitas itu. Nah, sedangkan tentang ayat Yohanes 1 ayat 1 yang tadi disampaikan bahwa firman itu adalah Allah, yang bunyinya yang mereka sebut Injil Yohanes itu, Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Yang ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Dan rata-rata orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup, Yesus itu adalah Tuhan, karena firman adalah Tuhan, karena firman telah menjadi manusia. Oke, itu klaim yang pertama. Yang kedua, sebagai penegasan dari bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pada Lukas pasal 1 ayat 28 dan 33 itu diceritakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Bunda Maria, memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak Tuhan yang bernama Yesus. Di situ ditegaskan anak Tuhan. Kemudian pada Lukas pasal 2 ayat 11, di situ diceritakan gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak-ternaknya di malam hari. Didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa Kristus, yaitu Tuhan Juru Selamat, telah lahir di kota Daud. Paginya para penggembala mendatangi tempat di mana Yesus lahir, dan para penggembala memberitahu kepada Bunda Maria dan orang-orang dekatnya, orang sekitarnya, bahwa bayi itu adalah Tuhan Kristus. Dan yang terakhir pada Lukas pasal 2 juga, ya, mulai ayat 42 sampai 52, ketika Yesus berusia 12 tahun. Nah, tiap tahun orang-orang Yahudi melakukan kebaktian secara nasional di Yerusalem, dan Yesus beserta keluarga besarnya yang tinggal di Galilea ke Yerusalem. Usai melakukan ibadah, pulang, rombongan keluarga ini pulang ke Galilea, tapi ternyata Yesus ketinggalan. Nah, akhirnya balik Bunda Maria sama keluarganya ini ke Yerusalem, mencari Yesus 3 hari, tidak ketemu. Baru ketemu, ternyata Yesus berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, ya, dialog bersama alim ulama atau imam-imam Yahudi. Saat dialog itu, yang hadir di situ tercengang kagum atas kecerdasan Yesus dengan segala tanya dan jawaban-jawaban Yesus atas pertanyaan dari alim ulama tadi. Ya, ucapannya begitu mengagumkan.
Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Bunda Maria kan sudah tahu, diberitahu malaikat bahwa anaknya itu adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Yang kedua, Bunda Maria juga diberitahu oleh penggembala bahwa anaknya itu atau putranya itu adalah Kristus, Juru Selamat Tuhan. Karena penggembala diberitahu oleh malaikat. Yang ketiga, di usia 12 tahun saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah, jawaban-jawaban Yesus mengagumkan, mencengangkan orang yang ada di situ, dan itu menunjukkan kecerdasannya. Dan tadi jangan lupa bahwa Yesus adalah firman, dan firman adalah Tuhan. Firman menjadi manusia berarti ucapan-ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan. Dan Bunda Maria diberitahu bahwa itu adalah firman. Pertanyaan saya dan permintaan saya, tolong tunjukkan naskah-naskah tulisan Bunda Maria atau orang-orang dekat Yesus, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Karena kan sejak lahir Tuhan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang hidup. Nah, kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak bisa, itu adalah klaim bohong. Mengatakan Yesus adalah firman, Yesus adalah Tuhan, klaim bohong, pernyataan bohong. Ya. Nah, kalau bisa mendatangkan catatan sabda atau ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya masuk Kristen. Ya, itu. Ini saksinya banyak tuh ya. Nah, kemudian ayat yang juga dinyatakan tambahan oleh Kristen sendiri, yaitu Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Bahkan kemudian saya coba mengujikan ayat itu kepada pendeta Budi Asali dan pendeta Ezra Seru, ya, tentang bukti kebenaran ayat itu. Dan ternyata Budi Asali mengatakan, itu kan hari Sabtu juga kan dia, tanggal 9 September tahun 2017. Dan pendeta Budi Asali mengatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Tidak hanya pendeta Budi Asali yang mengatakan itu, Pastor Dr. Situs Situmorang, waktu itu dia sebagai pastor di Probolinggo, Gereja Katolik Probolinggo. Insya Allah waktu itu tahun 1993, saya masih remaja, ya, dialog Islam Kristen di Gereja Katolik Probolinggo. Dr. Situs Situmorang juga mengatakan, beliau juga sering di Kristus Raja Tambak-Sari dulu. Dan sekarang tak beliau di mana? Dr. Situs Situmorang juga menyatakan bahwa ayat itu adalah ayat tambahan. Dan ternyata setelah kita buka referensi-referensi, ada beberapa bukti itu, diantaranya adalah pada ayat tambahan itu, padahal sebelumnya Maria Magdalena sudah disebutkan bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus mendatangi kubur Yesus.
Tapi kemudian di ayat yang tambahan itu, nah, sebagai bukti, di situ Bunda Maria diperkenalkan dan itu memang seperti lepas dari ayat sebelumnya. Di situ diperkenalkan Maria Magdalena, yang darinya Yesus mengeluarkan ya banyak setan apa. Dari itu. Dan itu pun bukan pendapat saya saja, bukan orang-orang pendeta dan pastor Indonesia saja. Di Holy Bible International Version ini juga dinyatakan bahwa pada naskah tertua, manuskrip tertua itu tidak memiliki Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20, enggak ada. Dan yang menyatakan ini bukan saya, tapi yang lain. Nah, tadi juga saya kembalikan lagi pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 bahwa firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Firman adalah Tuhan, berarti Yesus adalah Tuhan. Markus pasal 16 ayat 19 disebutkan, setelah berbicara demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Allah itu Tuhan. Di situ disebutkan Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini ada Tuhan berapa? Katanya tadi Tuhan telah menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia. Nah, terus waktu setelah mati dikubur 3 hari 3 malam, kemudian bangkit hidup lagi. Nah, lalu kemudian ya sekitar 40 hari ya, ketemu sama murid-muridnya. Terus setelah berkata ya, Yesus terangkat, dan di yang di teks Indonesia disebutkan Tuhan Yesus terangkatlah setelah berbicara demikian Tuhan Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Teknik. Nah, silakan buka yang berbahasa Yunani. Saya sengaja nggak mempelajari yang berbahasa Yunani karena apa? Memang semuanya udah jelas itu. Karena itu bukan pendapat saya, dari pendapat Kristen sendiri. Ya. Nah, kemudian Pak Muriwali juga memberikan komentar tampaknya Pak Muriwali yang komentar tentang masalah racun itu ya. Iya, Pak Muriwali sendiri juga yang di YouTube. Bukan. Gak pernah ya. Nah, di antaranya waktu itu Pendeta Budi Asali yang juga di situ ada Ezra Soru, dan Ezra Soru nggak membantah sama sekali. Sebenarnya waktu itu kan dibantah sebenarnya kalau memang ayat itu bukan ayat pangkalan. Sisa 2 menit. Oh iya. Nah, di antaranya kalau yang pasal 16 ayat 15 sampai 16 berbunyi, yang Markus itu ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu tanda-tandanya? Ya, orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 1, bisa mengusir setan. 2, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. 3, memegang ular, bahkan minum racun maut tidak akan mati. 4, apabila tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh itu akan sembuh. Nah, kira-kira
Seperti pendeta Muriwali dan seluruh pendeta yang lain, saya nggak banyak-banyak, minta 2 saja. Buktikan minum racun tidak mati. Setelah minum racun tidak mati, saya ajak ke rumah sakit Siloam yang dekat sini di Gubeng. Di situ banyak orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, tergeletak di situ. Nah, tolong disembuhkan. Jadi nggak usah mengumpulkan susah payah di stadion dan lain-lain. Datangi aja itu rumah sakit Kristen. Nah, kalau sudah bisa, ya tutup rumah sakit Kristen itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.